Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian kelas 11, hari ini kita akan belajar tentang elastisitas sebuah pegas. Di sini kita akan mempelajari beberapa besaran. Yang pertama ada yang namanya tegangan. Satuannya Newton per meter pangkat 2. Tegangan ini apa, Bu Fitri? Tegangan adalah kekuatan gaya yang menyebabkan benda itu berubah bentuk atau berubah panjang. Kalau di pegas tentunya berubah panjang. Nah, tegangan ini dirumuskan dengan F per A, gaya dibagi luas penampang. Luas penampang dapat kita cari dengan A sama dengan Pi dikalikan R pangkat 2 atau seperempat Pi dikalikan D pangkat 2. R ini adalah jari-jari, D ini adalah diameter. Di mana D itu sama dengan setengahnya, R itu sama dengan setengahnya diameter. Pastinya kalian sudah tahu ya. Nah, di bawahnya ada catatan, ada note. Jika pegas diam, maka Fp sama dengan W. Maksudnya bagaimana, Bu? Misal ada sebuah pegas, cuma digantung saja, hanya digantung saja, kemudian dikasih beban. Pegas ini diam, stabil atau tidak bergerak setelah dikasih beban, maka Fp, gaya pegas ke atas, itu sama dengan W, gaya berat ke bawah. Besarnya sama, arahnya saja yang berlawanan. Maka Fp sama dengan W, di mana W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Ini ya, massa dikali gravitasi. Itu jika benda atau jika pegasnya diam, stabil atau tidak bergerak. Nah, untuk rumus pegas sendiri itu adalah K dikali delta X. K adalah konstanta pegas, delta X adalah perubahan panjang suatu pegas. Kita lanjut ke besaran yang kedua. Ada yang namanya regangan. Kalau tadi sebuah benda diberikan tegangan, tentunya benda itu akan meregang. Nah, hasil dari meregang itu disebut juga dengan regangan. Regangan ini tidak memiliki satuan, simbolnya adalah E. Rumusnya adalah E sama dengan delta L per L0. Di mana delta L adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter, L0 adalah panjang awal suatu pegas, satuannya juga meter. Jadi misal ada pegas ya, awalnya segini, kemudian dikasih beban. Panjangnya jadi segini, maka jarak dari sini ke sini itu adalah delta L, pertambahan panjang pegas. Nah, L0 berarti panjang awal pegas sebelum dikasih beban. Yang ketiga, ada modulus Young. Modulus Young itu adalah ukuran kekakuan suatu benda elastis. Setiap benda itu memiliki modulus Young yang berbeda-beda. Begitu pula dengan pegas. Pegas satu dengan pegas yang lain memiliki modulus Young yang berbeda-beda. Kalau modulus Young-nya semakin besar atau semakin tinggi, maka benda itu akan semakin kaku atau semakin tidak elastis. Kalau semakin kecil, berarti benda itu semakin elastis. Modulus Young simbolnya adalah E besar, kalau ini E kecil. E besar, satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Untuk mencari modulus Young, itu adalah perbandingan tegangan dengan regangan. E sama dengan tegangan dibagi regangan. Itu ya. Nanti tinggal dimasukkan, kalau tegangan sama regangannya sudah ada, berarti kita bisa mencari modulus Young-nya berapa. Oke, kita lanjut ke bagian 4, yaitu tentang hukum Hooke atau gaya pegas. Sama seperti di penjelasan sebelumnya, bahwasanya Fp atau gaya pegas itu rumusnya adalah K dikalikan dengan delta X. K adalah konstanta pegas, delta X adalah pertambahan panjang sebuah pegas. Nah, di sini juga ada yang namanya energi potensial pegas, yaitu energi yang dibutuhkan
oleh pegas untuk bertambah panjang. Energi potensial pegas satuannya Joule ini dirumuskan dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Gitu ya. Nah, EPP itu ada beberapa soal yang menyebutkannya usaha. Itu sama saja rumusnya. EPP sama dengan W, sama dengan ini. Jadi jangan bingung kalau misal di soal itu nyebutnya usaha. Untuk yang kelima, kita akan belajar tentang susunan sebuah pegas. Sama seperti di rangkaian listrik. Ada yang namanya rangkaian listrik paralel, ada yang seri. Di pegas juga ada pegas paralel, ada pegas seri. Untuk yang rangkaian pegas paralel, gambarnya seperti ini. Ada dua pegas secara sejajar, kemudian dihubungkan dengan beban, maka untuk mencari konstanta pegasnya dapat kita tambah K1 ditambah dengan K2. Kalau misal pegasnya ada 3, berarti ini K3 dan seterusnya. Untuk delta X atau pertambahan panjang pegas itu sama, delta X1 sama dengan delta X2. Jadi misal ini bertambah 0,5 meter, ini juga bertambah 0,5 meter. Kalau misal salah satunya beda, nggak mungkin karena nanti jomplang, gitu kan. Untuk gaya pegas sama dengan F1 ditambah F2. Gaya pegas 1 ditambah gaya pegas 2. Karena biasanya itu berbeda, antara ini sama ini itu gayanya berbeda. Untuk yang seri seperti ini ya, ada dua pegas lurus, bukan sejajar kayak yang paralel. Untuk mencari konstanta serinya 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Untuk delta X-nya delta X1 plus delta X2. Jadi untuk pertambahan panjang total itu ditambah pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2. Untuk gayanya F1 sama dengan F2. Jadi gaya di sini itu sama dengan gaya di sini. Intinya paralel dan seri ini memiliki sifat berkebalikan. Misal di sininya sama dengan, di sininya tambah, gitu ya. Mungkin dari anak-anakku ada yang masih bingung untuk membedakan rangkaian paralel dan seri. Jadi anak-anak, untuk membedakan paralel dan seri itu dapat kita lihat di rangkaiannya. Kalau dia dipisahkan oleh beban, tidak dapat bertemu langsung, maka dia termasuk rangkaian paralel. Tapi kalau bisa bertemu langsung, maka dia termasuk rangkaian seri. Contohnya misal ibu gambar di sini. Ini ada rangkaian. Ini rangkaian seri atau paralel? Betul, ini adalah rangkaian paralel. Kenapa? Karena dia dipisahkan oleh beban. Tidak bisa bertemu langsung. Sama seperti kalian di saat pandemi ini, misal nggak bisa ketemu dengan doinya masing-masing karena dipisahkan oleh PPKM, maka itu termasuk rangkaian paralel. Contoh gampangnya seperti itu ya, biar kalian lebih paham apa perbedaan paralel dan seri. Untuk bagian yang kelima ini kita akan membahas pegas pada sistem yang bergerak. Kalau tadi pada pembahasan sebelumnya kita membahas pada sistem yang diam. Pegas digantungkan kemudian diberikan beban. Diam kan? Nah, sekarang kita akan membahas sistem yang bergerak. Misal di lift. Jika liftnya diam, maka Fp sama dengan W sama dengan mg. Sama seperti sebelumnya. Tapi jika liftnya turun, artinya kita harus mengaplikasikan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Hukum Newton 2. Kalau bergerak turun, maka untuk gaya beratnya positif dikurangi gaya pegasnya. Jadi yang searah gerak benda. Kalau turun berarti W dikurangi Fp sama dengan massa kali A. Kalau naik berarti kebalikannya, karena arah geraknya naik berarti Fp dikurangi dengan W sama dengan M kali A. Itu ya. Nah, untuk catatan ada beberapa soal yang menyebutkan satuan tidak dalam bentuk Newton tapi dalam bentuk Dyne. Ada juga yang menyebutkan satuan
energi bukan dalam bentuk joule tapi bentuk ohm. Nah, ini Ibu kasih catatan bahwasanya 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dyne, 1 Joule sama dengan 10 pangkat 7 ohm. Newton sama Joule ini satuan SI, satuan internasional. Kalau Dyne sama Ohm ini satuan CGS. Biasanya kita pakai yang ini karena ini yang baku atau yang sudah sistem satuan internasional. Oke. Untuk bab elastisitas pegas, hanya ini yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal dari elastisitas sebuah pegas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.